Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya kita masih bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita selaku hambanya. Dan sesungguhnya bahagia itu dan sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah, pasti Allah akan membahagiakan kita. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika kita bangun dari tidur, langsung kita ambil air wudu, kita sholat tahajud, kemudian qobliyah wudu, qobliyah subuh, atau mungkin di sini lalu mendatangi masjid, lalu mendengarkan khutbah, lalu nanti sampai sholat isra, sholat subuh. Itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk diri kita masih bisa bernapas, karena Allah mengingatkan kita, wa ma ta'tina subai ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Bahkan malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah SAW. Artinya ini juga mengingatkan pada kita semua. Ya Rasulullah, isma syi'ta fa'idah kama itu. Sesungguhnya, baik ya Rasulullah, hiduplah semua, tapi ingat kamu akan mati. Artinya kita juga akan mati. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini seluas samudra yang tidak bertepi dan tidak mendapatkan atau memiliki garis akhir. Di sisi lain, ujian kita, saya yang punya penyakit diabetes, asam urat, ataupun yang mungkin bapak yang lain, itu adalah seujung kuku, kecil sekali. Dan kita berharap semoga yang seujung kuku itu tidak menghilangkan samudra kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Walaupun sehingga setiap kenikmatan kita yang kita telah terima, kita ganti dengan sikap apa? Sikap futur, kadang-kadang malas beribadah. Bahkan sering diganti dengan kemaksiatan. Padahal jamaah, Abu Hazim Al-A'raj, seorang tabi'in yang thiqah, yang terpercaya, hidup di masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik Al-Umawi Bani Umayyah, mengatakan, kullu nikmatin tuqribu minallah fahuwa bariyatun. Setiap nikmat yang Allah berikan pada kalian lalu tidak dibandingkan dengan mendekatkan diri pada Allah, maka ingat, itu adalah awal bencana. Ini peringatan bagi kita orang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan maqam kita. Dan Al-Hasan Al-Basri, beliau itu berguru terhadap 120 tokoh dari golongan sahabat, termasuk salah satunya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Mukhawar, Amir bin Taqlid. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah menikmati pada siapa saja yang dikehendaki. Fa'idha lam yuskar alaina, jika seorang tidak bersyukur atas nikmat tersebut, maka qolabaha adzaban, nikmat tersebut malah berubah menjadi siksa. Ini peringatan buat kita.
Dan kultum pada pagi ini adalah berkaitan dengan kultumnya kemarin tentang alumnus Ramadan. Kita baru 20 hari kita melewati Ramadan. Kultum ini adalah peringatan bagi saya, yang dimana mungkin juga kepada bapak dan ibunya, bahwa Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengatakan ada 2 poin, yaitu peringatan bagi kita. Mari kita telah 20 hari kita sudah meninggal bulan Ramadan, dan seperti kita pahami bahwa yang paling berat dan yang paling sulit ketika Ramadan itu apa? Bukan etikafnya, bukan puasanya, bukan membayar zakat, fitrah dan lain semuanya termasuk kiloannya, bukan. Yang paling sulit dan paling berat adalah apa? Ketika kita ibadah kita lakukan di bulan Ramadan dicatat oleh malaikat roket, lalu dibawa ke langit dan dilaporkan pada Allah, dan Allah terima. Itu yang paling susah, yang paling berat, yang paling sulit. Karena gak gampang. Tidak setelah automatically kita sholat langsung apa, tidak, tergantung niatnya, tergantung itibanya. Nah, untuk itu mari kita perjelas. Jadi bapak dan ibu yang Allah hormati, kalau kita ingin tahu di bulan Ramadan apakah amalan-amalan kita, ibadah kita Allah terima, maka yang pasti kita lihat di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Artinya apa? Ketika di bulan Syawal ini kita masih memegang mushaf Al-Quran, membaca, mentadaburi, itulah bahwa dan melazimi Al-Quran setiap harinya, sebagaimana melazimi di bulan Ramadan, walau kuantitasnya tidak sama ketika di bulan Ramadan, maka bisa jadi Allah Jalla wa'ala terima tilawah kita di bulan Ramadan, karena amal ketaatan pasti mengundang amal ketaatan berikutnya. Jadi jika di antara kita sholat malam masih terjaga walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan, berbaik sangkalah, berhusnuzonlah, bisa jadi sholat tarawihnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu membolak-balikkan hati kita untuk tetap melaksanakan sholat malam, karena yang mengganggu hati kita, hati manusia itu adalah Allah Jalla wa'ala. Dan jika Allah sudah menerima suatu amal, maka Allah akan bolak-balikkan hati kita untuk tetap berada pada ketaatan itu sampai dengan Allah panggil. Kapan? Panggilnya terakhir kali. Seringkali dikatakan di saat kultum ini bahwa Allah itu panggil kita dalam 3 kesempatan. Yang pertama, ketika akhir nandang tadi menggunakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, buru-buru datangi masjid ini. Yang kedua, ketika umroh dan haji. Kemarin beberapa bulan yang lalu ada staf masjid ini ada melakukan umroh. Itu kalau mampu, karena harus ada duit, harus ada sehat badan, harus ada niat. Dan yang terakhir apa? Panggilan kematian. Maka sebelum datangnya panggilan ketiga ini, kita puas-puasinlah yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Begitu juga dengan sedekah, birrul walidain dan amalan yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Artinya ketika kita
melakukan ibadah dan Allah terima, pasti Allah akan memberikan kebaikan selanjutnya. Hal ini persis sesuai dengan firman Allah di surat 55 Ar-Rahman ayat 60. Al-jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jamaah rahimahullah, Allah yubarik fikum. Semoga Allah memberkahi kalian dan kita juga. Jika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba, maka dia akan menunjuki pada amalan soleh selanjutnya. Hal ini diambil dari perkataan sebagian salaf dari tafsir Al-Quran Al-Azim. Man sawabil hasanati al-hasanatu ba'da. Di antara balasan kebaikan dan kebaikan selanjutnya. Tapi, ada tapi. Wa min jaza'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara balasan kejelekan ada kejelekan selanjutnya. Oh, jangan sampai nih. Makanya jangan termasuk diri hamba yang baik. Kadang-kadang melakukan kejelekan. Mari kita hindari. Ibnu Rajab menjelaskan hal ini dengan perkataan salaf yang lain. Balasan dari amalan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Barang siapa, nah ini poinnya. Barang siapa melakukan kebaikan lalu dia melakukan dengan kebaikan yang lain, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama kita. Maksudnya, ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, lalu kita teruskan di bulan Syawal ini, itulah tanda atau sinyal atau simptom gejala bahwa amalan yang pertama diterima. Begitu pula barang siapa yang melakukan kebaikan lalu, nah ini dia poinnya. Sebelah lagi, barang siapa melakukan kebaikan lalu malah dilakukan dengan amalan kejelekan, bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah tanda tertolaknya atau tidak terimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Itu dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Lalu apa poinnya dari ini? Maka seperti judul tadi, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, ternyata beliau ada dua poin yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti dan kita lakukan. Yang pertama, yaitu jazaul hasanah. Beliau berkata, jazaul hasanati al hasanatu pada. Balasan kebaikan ada kebaikan setelahnya. Maksudnya begini, jika sebelum Ramadan ketika ada azan dikumandangkan, di antara kita mungkin masih santai-santai, merokok lah, main HP lah, ataupun yang lain. Setelah Ramadan, sebelum azan dia sudah bersiap-siap untuk pengujian. Itu tanda bahwa ada kemajuan, ada progres. Ternyata kebaikannya ada. Kemudian jika sebelum Ramadan baca Al-Quran kalau sempat ini, jika sebelum Ramadan baca Al-Quran hanya kalau sempat, tetapi setelah Ramadan dilakukan lebih tertib, dibuatkan schedule mungkin one day one choose atau one day one ain atau one day one page. Itulah ada kemajuan, itulah amalan kita sebagai tanda sinyal bahwa amalan kita diterima. Jika sebelum Ramadan jarang melakukan puasa Senin Kamis, namun setelah Ramadan puasa sawah dilakukan, juga Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan 3 hari di 3 hari. Juga nggak ketinggalan puasa-puasa yang lain, karena dia tahu. Dan ini kita perlu pahami bahwa Allah Jalla wa'ala itu menerima laporan pahala-pahala kita itu dalam 3 momen. Yang pertama adalah setiap hari. Setiap hari
adalah di setiap apa? Subuh seperti ini dan asar. Ini tertuang dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, kitab As-Shalah tiap hari. Yang kedua adalah dalam satu pekan ada 2 hari, yaitu hari Senin dan Kamis. Itu dalam Sahih Muslim. Amal-amal manusia dibaca di hadapan Allah dalam setiap pekan, setiap Jumatnya. Marotaini 2 kali, yaitu Yaumul Isnaini wa Yaumul Khamis. Dan yang ketiga setiap bulan. Kapan itu? Dalam hadis riwayat Nasai dan Ahmad, fahuibu an la yurfa'u amali ila wa ana shaimun. Dan saya menyukai, menyenangi ketika amalkan ditarik, diangkat ke atas, saya dalam keadaan puasa. Itu sabda Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi, jika sebelum Ramadan jarang melakukan istighfar, sebelum adzan subuh, tetapi setelah Ramadan dia lakukan istighfar itu ketika sebelum adzan subuh sebanyak 100 kali. Dasarnya apa? Di surat 3 ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Pada saat-saat itu Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menunjukkan keutamaan memperbanyak istighfar di waktu sahur, karena dia tahu bahwa di sepertiga malam itu Allah datang di langit bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 6321. Poinnya adalah apa dan itu? Jika orang grafik ibadahnya meningkat setelah Ramadan, maka puasanya, sholatnya, tarawihnya, infaknya, ngajinya Allah terima. Itulah esensi dari statement Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu apa? Jasal hasanati al-hasanatu ba'da. Ewani abidukumullah. Ada ayat yang berkorelasi berhubungan dengan perkataan atau statement Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama adalah di surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 188. Wa sanaqulu lahu min amrinya yusra. Dan akan kami titahkan, kami perintahkan kepadanya yang mudah-mudah dari perintah-perintah kami. Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan pada kita, majleb ke hati kita langsung lakukan. Itu di surat Al-Kahfi. Di surat yang lain, surat Al-Lail, di surat 92, di ayat 567. Fa'ama man aqa wa taqa wa sadaqana bil husna wa sayunadihu lil yusra. Ada pada orang yang bersedekah lalu bertakwa dan wasadaqa bil husna dan membenarkan pahala yang terbaik yang dapat surga, siapapun di antara kita bapak dan ibu dan semua santri jagat ini yang Allah terima amalnya, maka fasanu yasiruhu lil yusra. Maka Allah mudahkan dia di jalan kebaikan. Kami mudahkan dia datang ke masjid, kami mudahkan dia datang bangun malam, kami mudahkan dia nutup aurat, kami mudahkan dia bertindak lemah lembut kepada siapapun. Itulah jika ibadah di bulan Ramadan kemarin Allah terima. Perkataan kedua dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif itu apa? Berdoa. Kita disuruh berdoa. Bapak dan Ibu yang Allah hormati, ketika kita berdoa, para salafus saleh, para orang saleh yang terdahulu berdoa ketika setelah Ramadan, doanya itu 6 bulan. Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram dan seterusnya. Di dalam kitab, salah satu kitabnya di kitab Lataif
Al-Ma'arij itu di halaman 232 ditegaskan di sini, "Tsumma yad'una wasitata asyurin an." Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, yataqabbalallahu minhum, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. 6 bulan. Kalau kita kan biasa Allah taqabbal minna salatana wa syamana wa rukuna syukur wa ta'budana. Oh sih, terutama ketika dalam hati sujud. Itu setelah Ramadan. Tapi setelah menjelang Ramadan dikatakan kanu yad'unullah si kata asyrin an yubaligahum saat Ramadan. Dulu para sahabat setelah 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dari bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban sampai dengan Ramadan. 6 bulan. Masya Allah. Itulah poin-poin yang terpenting daripada tutup pada pagi ini. Dan yang pasti nggak cuma para salafus soleh, bahkan Nabi Ibrahim. Jadi para salafus soleh berdoa tidak dalam hitungan hari, juga tidak dalam hitungan pekan, tapi dalam hitungan bulanan. Kenapa? Karena doa adalah bagian cara dalam merubah takdir. Maka para salafus soleh dan orang yang terpilih setelah beramal, maka mereka berdoa agar amal mereka diterima. Ini perlu kita contoh, ini perlu kita pahami dan kita lakukan. Nabi Ibrahim pun juga dengan demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah, doanya bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bukan. Seperti surat 2 ayat 127. Tapi doanya apa? Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terima dari kami amalan kami. Lalu diteruskan, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berkaitan dengan doa ini, kata Hasan Al-Basri, kata beliau, jika doa itu ibarat seperti mengetuk pintu. Kalau ada seseorang ke tempat kita mengetuk pintu sekali mungkin tidak dengar, mungkin 2 kali 3 kali, atau mungkin dengan bel, dipencet belnya. Kata beliau, makin banyak kita mengetuk pintu, makin sering kita menyapa, berkata, maka nilai probabilitasnya juga tinggi. Ya betul, nilai kemungkinannya tinggi untuk dibuka pintunya. Karena doa itu ikhtiar membuka pintu langit supaya Allah mendengar apa yang kita utarakan. Itulah apa. Jadi kesimpulannya dari untuk pada ini adalah 2 statement Ibn Rajab Al-Hambali di kitab Lataiful Al-Ma'arif. Yang pertama Jazaul Hasanati al-Bada'ah, yang kedua adalah berdoa. Dan satu lagi di dalam surat Al-Alaq ayat 5 yang semalam baru saya dapat dari Ustaz Miftah, ada ayat itu yang tafsirnya seperti ini: man amila bima ya'lam, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, mengamalkan ilmu yang ada, maka Rasulullah ilmama lam ya'lam, maka Allah akan mengajukan ilmu yang belum ia ketahui. Artinya jangan ditambah. Tidak cuma ilmu, apapun kebahagiaan yang dilakukan di dunia itu bisa lakukan. Itulah poin untuk pada pagi ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin, menjadi rohmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang takut aku. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.